Berikut daftar isinya. Nah, rambut memiliki peran penting sebagai pelindung kepala dari sinar matahari, sebagai penghangat, dan estetika dalam keindahan penampilan seseorang. Tidak sedikit orang yang menginginkan rambut panjang dan sehat bernutrisi. Nah, kehilangan peranan rambut ini memiliki dampak terhadap kurangnya rasa percaya diri, kehilangan estetika, perlindungan terhadap kepala, dan lainnya. Nah, tidak tidak jarang orang menemukan kejadian rambutnya yang salah potong ataupun disebabkan oleh insiden lain atau tidak sengaja terbakar, sehingga motivasi seseorang itu ingin menumbuhkan rambutnya secara cepat. Nah, biasanya orang menggunakan uh, obat yang merangsang pertumbuhan rambut agar cepat, itu menggunakan minoxidil. Minoxidil ini merupakan obat sintesis yang memiliki efek samping menyebabkan alergi, nyeri, dan miopati, sakit kepala, disfungsi ereksi, dan ginekomastia. Nah, bahan alam yang memicu pertumbuhan rambut ini yakni ada minyak VCO dan minyak kemiri. Yang mana minyak VCO ini atau minyak kelapa murni memiliki kandungan asam laurat, asam mirirstat, dan asam palmitat. Sedangkan minyak kemiri ini memiliki kandungan asam palmitat, asam linoleat, asam linolenat, asam oleat, dan asam margarin, di mana kandungan masing-masing bahan alami ini dapat merangsang jaringan kulit dan jaringan rambut. Asam oleat ini juga memiliki sifat antioksidan yang mampu menghambat keguguran rambut atau rontok dan juga dapat meningkatkan laju pertumbuhan rambut. Sedangkan si asam laurat, asam miristat, dan asam palmitat ini dapat menyuburkan rambut dan melembabkan kulit kepala sehingga dapat merangsang pertumbuhan rambut. Nah, dari kelebihan penggunaan bahan alam ini selain lebih aman dan tidak menimbulkan toksisitas, yaitu harganya yang cukup murah dan bahan bakunya tersedia banyak di Indonesia sehingga mudah diperoleh. Nah, latar belakang saya membeli kombinasi dari VCO dan minyak kemiri, yang mana minyak VCO yang telah diteliti sebelumnya dengan mengkombinasikan minyak VCO dan minyak dedak padi menghasilkan pertumbuhan rambut pada hari ke-18 sebesar 0,53 cm dengan konsentrasi VCO2 dan RBO1. Jika dibandingkan dengan VCO RBO dengan perbandingan 1:2, memiliki panjang rambut yang lebih rendah dibandingkan VCO yang konsentrasinya lebih besar. Sehingga saya menyimpulkan bahwa si VCO ini berperan penting dalam menumbuhkan rambut dibanding minyak dedak padi. Kemudian penelitian sebelumnya telah dilakukan kombinasi minyak kedelai dan minyak kemiri, di mana si minyak kemiri tunggal ini menghasilkan lebih panjang dengan panjang 9,53 cm dibanding dengan kedelai tunggal yang hanya menumbuhkan rambut 8,56 cm, sehingga dengan konsentrasi kemiri tunggal ini dia memiliki peran penting dalam memicu pertumbuhan rambut. Nah, sehingga saya memilih kombinasi antara VCO dan minyak kemiri dengan sediaan hair tonic. Hair tonic ini merupakan sediaan berupa cairan dan memiliki kombinasi seperti senyawa kimia dengan bahan alami yang berfungsi menutrisi folikel rambut serta menjaga rambut agar tetap sehat, sehingga dapat memicu pertumbuhan rambut dan terhindar dari kerontokan. Nah, latar belakang sediaan nanoemulsi ini, saya membuat hair tonic dengan sediaan nanoemulsi tipe oil in water. Nanoemulsi ini merupakan sediaan yang terdiri dari komponen surfaktan dan kosurfaktan dan memiliki ukuran droplet 10-100 nanometer. Ukuran droplet yang kecil ini dapat meningkatkan permeasi transdermal menembus stratum corneum pada kulit kepala dibandingkan dengan formulasi konvensional seperti emulsi dan gel. Sediaan nanoemulsi ini membantu obat lipofilik terabsorpsi lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan larutan minyak. Formulasi ini akan saya uji terhadap pertumbuhan rambut hewan uji kelinci jantan putih dengan tipe New Zealand. Pemberian hewan ini didasarkan pada organ yang dimiliki mendekati organ manusia, dan kelinci ini mudah dipelihara dan dapat hidup pada cuaca dan iklim apapun. Rumusan masalah saya, rumusan 1, apakah ada aktivitas masing-masing minyak kelapa murni dan minyak kemiri sebagai penumbuh rambut?
Kedua, apakah kombinasi konsentrasi minyak kelapa murni dan minyak kemiri memberikan efektivitas yang lebih optimal sebagai penumbuh rambut? Yang ketiga, apakah sediaan hair tonic nanoemulsi dapat meningkatkan pertumbuhan rambut hewan uji kelinci jantan? Dan tujuannya yakni menjawab perumusan masalah tersebut. Berikut bab 2 kajian pustaka. Seperti yang saya jelaskan tadi, minyak kemiri ini memiliki asam linolenat dan asam linoleat yang merupakan asam lemak esensial tidak jenuh dengan rantai panjang. Kedua asam ini membangun jaringan rambut dan kulit, menjaga kelembapan kulit kepala, dan menjaga kesehatan rambut. Selain itu juga dapat mempengaruhi jumlah distribusi pertumbuhan rambut karena molekulnya yang sangat rendah sehingga minyak kemiri ini memungkinkan menembus poros rambut sampai bagian terdalam. Nah, berikut dari penelitian sebelumnya, berikut ada kandungan asam palmitat, asam oleat, dan linoleat, dan lainnya. Untuk minyak kelapa murni ini, minyak ini memiliki kandungan asam laurat 50% dan asam kaprilat 7%, di mana kandungan kedua asam ini merupakan asam jenuh dengan rantai sedang yang dapat memudahkan di metabolisme dan bersifat antimikroba. Pada tubuh, asam laurat dapat diubah menjadi monolaurin dan asam kaprilat menjadi monokarpin yang fungsinya itu sebagai antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Berikut kandungan dari asam lemak pada VCO yang telah diteliti sebelumnya. Nah, pada siklus pertumbuhan rambut ini memiliki beberapa fase. Yang pertama itu ada fase anagen, di mana folikel rambut ini mulai melakukan pertumbuhan, yang mana sel-sel germinalnya ini mengalami regenerasi dan membentuk batang rambut setelah fase telogen. Kedua, ada fase katagen, di mana folikel rambut ini terjadi involusi yang dipicu oleh apoptosis di sebagian besar keratinosit dan menyisakan sel punya. Selain itu, pada fase katagen ini terjadi perhentian proses melanogenesis folikel, serta beberapa melanosit mengalami apoptosis, sehingga menyebabkan folikel rambut menjadi berkurang dan memadat membentuk untayan epitel. Kemudian ada fase telogen, di mana fase ini merupakan fase terakhir folikel rambut mengalami fase telogen. Rambut ini sebagian besar pertumbuhannya sudah tidak aktif dan sel papilernya terpisah dari folikel membentuk rambut baru. Nah, siklus ini diakhiri dengan fase eksogen, yakni terjadinya pelepasan rambut atau kerontokan pada rambut lama. Untuk sediaan hair tonic ini, sediaan ini dapat melancarkan aliran darah sehingga dapat merangsang pertumbuhan rambut serta merawat kulit kepala dan akar rambut. Mekanismenya yakni merangsang pertumbuhan bagian dasar rambut yang mengandung sel-sel melanosit yang cukup untuk menghasilkan melanin dan sel-sel yang mensintesakan keratin keras sebagai dasar pembentuk rambut sehingga rambut tampak berkilau, mudah diatur, dan memiliki akar rambut yang kuat. Sediaan ini memiliki kemampuan penetrasi kulit kepala yang cukup tinggi dan tidak meninggalkan residu. Nah, pada sediaan hair tonic tadi, dibuatlah sediaan dengan tipe nanoemulsi all-in water, yang mana sediaan ini stabil secara termodinamika, dispersi transparan dari minyak dan air distabilisasi oleh interfasial film antara surfaktan dan cross-surfaktan. Kemudian sediaan ini dapat meningkatkan absorpsi, meningkatkan kelarutan obat lipofili, bioavailabilitas, serta dapat digunakan pemberian topikal. Kemudian komponen penting dari nanoemulsi ini terdiri dari fase minyak, fase air, surfaktan, kosurfaktan, dan lainnya. 3. Metode penelitian, di mana variabel bebasnya itu variasi konsentrasi VCO dan minyak kemiri, variabel terikat, panjang rambut, pertumbuhan rambut, dan bobot rambut. Untuk variabel kontrol terkait waktu dan suhu pembuatan ekstraksi. Kemudian untuk kualitatifnya dilihat dari evaluasi formulasi sediaan hair tonic nanoemulsi, dan untuk kuantitatif dilihat dari panjang pertumbuhan rambut kelinci yang diinduksi minyak VCO dan minyak kemiri. Rancangan penelitian ini dilakukan kombinasi dari kedua minyak tersebut terhadap pertumbuhan rambut kelinci jantan menggunakan metode eksperimental laboratorium. Berikut alat dan bahannya. Untuk sumber kelapa ini diambil dari daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dan kemiri ini diambil dari Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, yang akan selanjutnya dilakukan determinasi. Berikut instrumen penelitian. Nah, untuk VCO ini diambil melalui metode yang menggunakan alat ultrasonik. Yang pertama, daging buah kelapa diparut menggunakan mesin pemarut kelapa, kemudian air ditambahkan dalam parutan buah kelapa, dengan perbandingan air dan kelapa itu 2:1, sebanyak 700 gram banding 350 ml. Kemudian santannya diambil, terus disaring untuk memisahkan residu dan filtratnya, kemudian santan didiamkan 1 jam hingga terbentuk 2 lapisan.
yang mana lapisan atasnya itu skim dan bagian atasnya itu krim dan bagian bawahnya itu skim. Kemudian masing-masing lapisan dipisahkan, kemudian si krimnya itu dimasukkan ke ultrasonik selama 60 menit dengan selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oh, aku udah yang nanya. Oke, boleh deh. Di kata itu hewan itu kelinci. Kenapa nggak hewan lain kayak marmut atau tikus gitu? Makasih. Nah, untuk pemilihan hewan uji ini, saya membeli kelinci karena kelinci ini memiliki ukuran tubuhnya yang besar dan perawatannya lebih mudah. Dengan ukuran yang besar itu memudahkan saya untuk meneliti dan membagi area untuk dilakukan penelitian yang akan dioleskan zat aktif dari bahan alam. Nah, selain itu, si kelinci ini selain pemeliharaannya yang lebih 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 cenderung mudah dan tidak terlalu ribet, hewan ini memiliki organ yang mendekati manusia karena pada akhirnya penelitian ini kan ditujukan untuk manusia sehingga saya memilih hewan ini. Itu deh. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Udah jelas, Kak. Makasih. Oke, makasih deh. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.